Waktunya ngopi di terasku. Selamat pagi, balik lagi di terasku episode yang kesekian. Nah, kok tumben pagi-pagi? Kita kali ini pagi-pagi karena ada tamu spesial gitu. Tapi sebelum kita kenalin tamunya, nah, gue mau bahas dikit masalah sosial. Sosial tuh lebih kemana? Lebih ke olahraga. Nah, olahraga sendiri kan kalau sekarang lagi PSBB, ya paling kita cuma sepedaan. Kita paling ya self self sport activities dah. Inside your house atau indoor training tapi sendiri atau mungkin small group gitu. Nah, tapi gue mau bahas lebih ke event olahraga. Nah, kalau misalkan dilihat dari event olahraga sendiri kan lagi PSBB gini semuanya pada pending. Kecuali kalau kita lihat dari event olahraga di luar negeri. Mereka udah pada duluan. Pasti dengan prosedur kesehatan dan juga ya dengan timeline yang diberikan oleh pemerintahnya dengan yang lebih lebih teratur gitu. Nah, kali ini gue punya tamu nih untuk ngebahas masalah event olahraga gitu. Siapa tamunya? Jadi tamu kali ini adalah dia komisioner dan co-founder dari Liga Mahasiswa. Ada yang tahu Liga Mahasiswa? Nah, dia pernah dapat penghargaan Entrepreneur of the Year tahun 2016 dari Ernst & Young. Nah, penasaran dong siapa? Ryan Gozali. Halo. Halo. Selamat pagi. Nah, ini kita lagi jam-jam ngopi gini, kita ngobrol santai aja ya. Boleh. Gitu. Nah, Bro Ryan, kita mau ngobrol nih masalah 5 nih. Ya. Liga Mahasiswa ini sendiri kan dari yang gue tahu ya, ini kan kompetisi antara mahasiswa-mahasiswa. Ya. Gitu. Banyak dari kayak badminton, habis itu football, which is sepak bola. Terus basket. Tapi khususnya untuk mahasiswa doang kan? Ya. Gitu. Nggak bukan untuk yang selain mahasiswa atau anak SMA gitu. Itu namanya liga di luar mahasiswa. Liga di luar mahasiswa. Oke. Di rumah. Di rumah ya. Nah, boleh nggak sih ceritain dikit nih, kenapa lu bisa kepikiran untuk bikin 5 ini? Oke. Jadi sebenarnya gua emang fans sport dari dulu lah. Oke. Bahkan actively participating in it, dulu pemain bola gitu kan. Cuman ya kombinasi talent dan cedera dan lain-lain akhirnya tidak melanjutkan. Tapi I've always love sports ya, dan juga the power of sports. Maksud saya itu melalui olahraga aja saya mendapatkan pengalaman untuk bisa me-experience Indonesia secara keseluruhan. Maksudnya gini, saya ingat dulu di rumah saya waktu masih tinggal di Pluit. Di belakang rumah saya tuh agak jalan dikit ada lapangan bola umum gitu kan yang lantainya banyak kan coklat semua gitu kan. Kalau pakai sepatu putih pulang-pulang jadi kakis gitu kan. Jadi krim gitu kan, lagi ngehit sekarang. Dulu nggak terlalu ngehit. Tapi gini, dan gue inget gitu yang main bola dulu banyak kan, walaupun Pluit banyak kan kokoh-kokoh kayak gue gitu kan. Banyak kan yang main memang everybody gitu. Orang penduduk-penduduk lokal yang dekat-dekat situ juga kumpul bareng. Blending gitu kan. Dan gue inget saat kalau bisa kita main bola bisa kan ada 2 kapten suite pilih pemain gitu kan. Terus yang menang pilih duluan. Gue selalu kepilih nomor 1 atau 2 lah. Karena saat itu percaya nggak percaya gitu. Lumayan jago mainnya dulu dulu. Sekarang ini kayaknya mau jadi atlet gitu. Tapi gini, gue benar-benar karena olahraga itu bisa membau hal-hal yang berbau sara itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi penting kan itu adalah lu bisa nyekor gol nggak, lu bisa ngoper nggak, lu bisa lari nggak, lu bisa nge-cross nggak.
Yeah. Lu bisa berkontribusi apa nggak ke tim, gitu kan. Dan itu left an impression for me. Makanya gue bilang, kayak Nelson Mandela juga bilang, sports has the power to unite people none other can. Yeah. Sports laugh at the face of discrimination. Sports give you hope when there's none. Itu quote-nya Nelson Mandela yang sampai hari ini berbekas ke gua. Gitu. Makanya gue melanjutkan walaupun gue akhirnya tidak menjadi serius sebagai atlet gitu kan. Tapi passion gue tentang sport selalu ada. Ya. Nah kebetulan gue sangat beruntung dapatkan kesempatan untuk S2 di University of San Francisco, jurusan sport management. Wah. Dan itu jadi benar-benar terbuka banyak. Gitu. Dari dulu sebenarnya bingung. Gue pengen sport tapi bisa biar hidup gimana ya gitu kan. Karena dulu pas gue menjadi atlet, nyokap nanyanya gini, main bola gitu kan. Lu mau makan apa gitu kan. Itu kan tipikal pertanyaan orang-orang gitu kan. So ternyata dari pengalaman itu gue jadi terbuka. Oh ternyata sport industry sebesar ini ya gitu kan. Jadi belajar banyak dan gue juga melihat struktur kompetisi kampus di Amerika yang namanya NCAA itu sebegitu luar biasa. Bahkan kalau dari sisi properti aset sport leagues di Amerika, nomor 1 itu NFL. NFL tuh National Football League. Yes. Dan orang pikir nomor 2-nya mungkin hoki, baseball, basket dan lain-lain. Enggak. NCAA. Sampai dia punya acara sendiri kan. Betul. Super Bowl. Itu NFL. Kalau NCAA namanya Final Four. College Bowl. Bowl. Dari itu ada multisport. Jadi gue sedikit mendapatkan inspirasi dari situ sebelum gue akhirnya ke Jepang, sempat kerja di industri sepak bola, baru ke sini. Nah, kenapa gue start 5 juga? Karena gue ngelihat di Indonesia, gue sempat bikin tesis bahkan pas gue S2 gitu. Jadi ini semua udah well research. Jadi di Indonesia tuh gini, kita tuh kan ngomong populasi kita 250-60 juta. Yes. Iya kan? Dan kan ada yang ngomong a genius is 1 in a million. Iya. Iya kan? Jadi statistically speaking, kita tuh ada 2,6 juta genius di Indonesia. Ya. Untuk bidang apapun. Misalnya 10%, nggak usah 10%, 5%, 1% aja deh. Lu pilih sport. Men itu berapa banyak? Dan itu banyak. Bisa ngirim berapa tim ke World Cup gitu kan, ngomong gitu kan. Tapi kenapa kita sebagai negara dengan segala resources, dengan segala human capital kita, dengan segala fandomnya kita tentang sepak bola dan olahraga lain, kita underperform. Itu selalu menjadi pikiran di otak gitu. Karena kalau kita ngomongin secara perbandingan secara negara, yang paling dekat setelah saya research di top 50 countries in the world itu Brazil. Dari jumlah populasi kita 4, Brazil 5. Ya kan? GDP kita nggak beda jauh. Misalnya kalau Amerika berkali-kali lipat, ini cuman hampir 2 kali lipat. Gitu kan? Ngomongin soal education level mirip-mirip. Ngomongin soal fans bola mirip-mirip gilanya. Iya kan? Iya. Ngomongin soal yang lain-lain semua mirip-mirip. Tapi Brazil juara dunia berapa kali? Berapa kali? Kita juara Asian Games aja cuma sekali. Iya. Jadi Asian Games, SEA Games. Jadi jauh sekali. Dan Brasil sekarang menjadi pengekspor pemain bola terbaik di dunia. Sudah menggeser kembali Argentina. Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi research gue kebetulan berusaha menjawab pertanyaan ini. Dan Liga Mahasiswa buat gue harapannya menjadi salah satu dari jawaban. Bukan jawaban keseluruhan. Karena masih ada banyak faktor-faktor lain yang harus dibentuk. Tapi kenapa Liga Mahasiswa dibentuk? Jadi gini. Kalau di sport itu ada namanya Golden Age of Learning. Golden Age of Learning itu di antara umur 6 sampai 12. Oke. Ini merupakan umur-umur di mana kita sebagai human being itu mengabsorpsi paling cepat paling banyak tuh pada saat umur segini. Nah, kalau di dunia world level sports, orang bilang tuh during the Golden Age of Learning, by the time you're 12, kamu udah harus master basic. Ya, baru kamu bisa ada chance untuk menjadi namanya world level. Ya, setelah saya research Indonesia biasa mulai sport kompetisi itu setelah 12 tahun, 14 tahun. Nggak ada kompetisinya, nggak ada pun juga sporadik, nggak teratur, nggak masif, nggak terstruktur.
nggak nasional, nggak gitulah gitu intinya. Hanya terbatas olahraga tertentu saja yang ada. Nah, bagaimana kita bisa compete world level di mana orang umur 12 tahun sudah kuasai basic, kita baru mulai. Tapi untuk anak-anak seumur segitu di antara 6 sampai 12 itu kan biasa keputusan tidak dibuat oleh anak itu sendiri. Tapi oleh orang tua. Betul. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana saya cara convince orang tua supaya mau punya motivasi, punya agenda untuk mengirimkan anaknya lebih pagi supaya bisa masuk ke Golden Age of Learning, do sports. Nah, beda sama di luar kalau gitu ya. Beda. Kalau di Amerika banyak film-film tentang college sports terutama tuh yang drafting gitu kan. Itu sampai coach kampusnya bela-belain terbang dari California ke New York, ke mana lah itu, ke Texas untuk ngomong sama orang tuanya supaya anaknya itu mau pledge masuk ke kampus dia. Udah pasti beasiswa, yes. Yang itu udah out of the question. Tapi yang menunggu mereka setelah itu, misalnya contoh, kamu jadi NFL. Minimum salary-nya $200,000. Wah, $200,000. Itu untuk pemain paling bodohnya tanda kutip. Oke, bench warmer ya? Ya, bench warmer-nya itu $200,000. Kalau misalnya nggak itu basket ya nggak jauh-jauh. Mau hoki atau mau baseball, semua ada. Ekosistemnya udah kebentuk. Makanya orang tua pun karena sadar ini, minimal kalau kamu anaknya jago banget, kamu bisa jadi pro minimum salary $200,000. Kalau kamu nggak jago-jago banget, kamu dapat edukasi gratis. Iya. Ya kan? Buat orang tua ini win-win. Nah, karena kompetisi ekosistem udah terbentuk, kompetisi makin sengit. Tadinya mungkin lu latihannya mulai pas SMP 1. Wah, si sebelah udah mulai duluan tuh. Ya udah gua ke SD deh. Gua kelas 4, kelas 3, kelas 1. Secepat mungkin. Sampai kayak gue pernah baca tuh ada di luar, dia dilatih dari umur 5 tahun. Udah lebih turun lagi sekarang. Football, even basket segala macem, mereka udah dari kecil, benar-benar dari kecil gitu. Begitu nanti gue punya anak, di ranjangnya pasti ada bola kecil. Jadi udah diarahkan ya. Tapi maksud gue menciptakan yang gue berusaha lakukan adalah gue berusaha menciptakan ada beberapa yang gue pengen tackle dari Liga Mahasiswa. Satu, memberikan alasan orang tua karena mereka pasti fokusnya edukasi untuk anaknya. Minimal kalau lu jago sport, lu bisa dapat edukasi. Iya kan? Jadi sebelum 5 memang karena nggak ada, kan ini anak ayam atau telur dulu nih. Siapa yang mau kasih beasiswa untuk atlet awalnya? Kalau kompetisinya nggak ada. Betul. Tahun pertama gue survei sekitar 4 universitas memberikan beasiswa basket. Setelah gue jalan 4 tahun, dari 4 universitas jadi 44. Kayak kijang nih 44. Gitu. Isuzu Panther gitu. Panther gitu kan. Jadi mulai kebentuk tuh. Kampus juga melihat value-nya untuk event sport di kampus. Mereka juga dapat exposure, mendapatkan aktivitas yang bisa untuk alma maternya, ya kan, kebanggaan kampus dan lain-lain. Prestasi gitu kan. Mereka jadi invest. Jadi mereka mulai ada beasiswa dan mulai kebentuk itu satu. Kedua, yang gue research sebelum 5 masuk, banyak yang dari high school langsung jadi pro. Ya, jadi kayak di basket contoh. Ternyata yang dari high school langsung ke pro banyak, sekitar 90% ke atas. Setelah jadi pro, sekitar 2-3 tahun setelah itu akhirnya retire. Banyak kan tidak mampu bersaing atau belum siap. Tapi saat mereka retire, mereka tuh cuma ijazah SMA. Dan ijazah SMA zaman sekarang mungkin opsinya nggak sebanyak itu jadinya. Dan akhirnya apa? Terbentuk sebuah pemikiran, sebuah image. Wah, lu nggak usah sport deh. Coba tuh lihat tuh si Ryan misalnya gitu kan, tuh paling jago se-Jakarta dulu main basket. Sekarang dia ngapain? Iya, banyak tuh paradigma. Banyak paradigma kayak gitu kan. Jadi itu memperkuat paradigma tersebut karena nggak ada safety net. Sedangkan kalau kita terlalu memaksa dari high school masuk ke pro, yang which most likely cuma jadi bench warmer, udah kamu main sama pemain sebaya kamu dulu, biar kamu dapat jam terbang banyak, ya sambil kamu ada safety net di Liga Mahasiswa, baru nanti kalau udah siap turn pro. Berarti secara nggak langsung 5 sendiri nih lebih kayak ke talent acquisition atau pencarian bakat atau emang sekedar kompetisi sih? Semuanya. Semuanya. Kita 360 approach. Oke. Nggak bisa
setengah-setengah, nggak bisa satu-satu dipilah-pilah kayak gitu, karena ini semua jadi satu kesatuan. Jadi makanya kita approach-nya seperti itu, gitu. Makanya nggak ada, kita juga misalnya dengan Pro Basketball League IBL Indonesia, kita mulai melakukan drafting system dari kampus, gitu kan. Jadi ada penerusannya seperti apa. Ya itu hal-hal yang kita berusaha lakukan saat ini. Bagus tuh. Gitu. Nah, kalau dari visi misinya 5 sendiri, tagline kita awal masa depan. awal masa depan. Iya. Boleh dijelasin nggak? Kenapa Jadi, awal masa depan? Kita memposisikan diri sebagai jembatan. Yang seperti saya ngomong, apapun masa depanmu, nggak harus atlet profesional. 5 jadi awalmu. Oke. Jadi untuk menjadi student athlete, kita sebutnya student athlete, full time student, full time athlete, ya. Itu nggak gampang, karena kamu harus balance kehidupan kamu antara akademis dan Training. ya kan. Yep. Kita bahkan ada minimum IPK untuk main di Minimum 5. IPK. Iya. Berapa tuh? Kita ngikutin NCAA, nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya, cuma 2.0. 2.0. Tapi you'll be surprised how many people nggak tembus atlet. Oh ya? Iya. Jadi emang ada standarisasinya loh Betul. untuk jadi atlet ya. Betul. Jadi maksud saya tuh apapun masa depanmu, kamu misalnya menjadi dokter, silakan lewat 5. Karena menjadi saat kamu menjadi student athlete, kamu mendapatkan banyak tempaan dan training for you to be a good student athlete. Yeah. Kamu harus bisa balance waktu kamu. Kamu harus bisa practice teamwork. Iya. Ya. Itu Kamu harus penting. bisa practice communication skill, leadership, conflict management, Conflict management. ya, stamina. Biar gak ada dispute ya. Ya, stamina. Udah Jelas, pasti. Udah pasti. Iya kan? Latihan More- 10 jam. Yes, more 16 productive. Iya kan? Ini kan semua kualitas yang nanti ujung-ujungnya sangat berguna di dunia sport. Iya. As a matter of fact, an interesting statistics. Sekitar kalau nggak salah hampir 30% dari CEO Fortune 500 companies itu semua student athlete. Semua student atlet. Iya. Luar biasa. Jadi ada beberapa, saya sempat waktu itu ketemu dengan direktur HR-nya Trans. Kalau nggak salah dia setahun tuh dapat applicant sekitar 20.000 orang. Nah, 20.000 orang tuh cuma terima berapa ratus lah. Dari berapa ratus itu orang direkturnya juga bilang, saya menyisakan kuota khusus untuk 5, jebolan 5, karena udah terbukti. Oh, jadi Kerjanya ada chance, lebih keras, stamina tinggi, dia udah terbalance dan sudah terlatih semua hal yang tadi saya sebut. Akhirnya menjadi employee yang lebih bagus, gitu. Jadi it's a 360 approach. Makanya kita awal masa depan. Tapi kalau kamu menjadi pro dengan segala resources yang kita punya, connection yang kita punya, kita bantu kamu jadi pro. Gitu. Very good insight. Nah, 5 ini kan sebenarnya kan awalnya mungkin olahraga physical contact aja ya. Yes. Nah, tapi kan sekarang lagi pandemi kayak gini juga. Iya. E-sportnya tuh jalan kan. Ya, kita sedikit banting setir. Walaupun sebenarnya sudah di-plan dari jauh-jauh hari. Cuman kita plannya awalnya nggak seperti ini. Awalnya banyak offline eventnya juga kan. Tapi karena pandemi ya, untuk survival, untuk juga kelanjutan, keberlangsungan, kita banting setir ke e-sport. Ke e-sport. Karena kita juga nggak mau jadi, kalau kita memaksakan offline event gitu kan, tiba-tiba ntar ada berita, pandemi outbreak di event 5. Wah itu Iya nggak lucu juga. ya nggak lucu juga gitu. Jadi bener. Nah, berarti kalau misalkan e-sports ini kan sudah dikategorikan menjadi cabang olahraga baru kan? Iya. Beberapa tahun terakhir loh ya. Kalau dari lu sendiri, kenapa e-sport ini termasuk olahraga? Menurut lu deh. ya, sebenarnya ya itu tergantung definisi orang olahraga itu apa gitu Iya. kan. Sekarang gue tanya, catur olahraga bukan? Olahraga. Kenapa? Karena berpikir, menentukan strategi, dan gimana caranya lu bisa menang. Sama prinsipnya dengan e-sport. Bahkan di beberapa kampus ternama di Amerika ada yang kelas resource management suruh main StarCraft.
Starcraft. Iya. Gue main itu dulu zaman gue. Nah, itu kan harus resource management. Iya bener. Managing ini gue mesti ngapain? Iya. Apakah gue nge-farm? Apakah gue pergi war? Iya. Unit yang saya bentuk seperti apa? Atau nge-raid. Disesuaikan dengan kondisi musuh gitu Yes. kan? Karena kalau maksa bentuk ini tapi musuhnya nimble gitu kan, geraknya cepet, Iya. lu berat tapi tembaknya kencang, mati juga lu gitu kan? Real time strategi itu emang. Real time strategi. Jadi e-sport itu banyak yang menjadi gaming lah sebenarnya in general ya. Itu banyak menjadi dasar-dasar kan itu intinya simulasi whatever happen in real world. Yep. Saya sendiri di masuk ke industri olahraga, salah satu kontribusi awal tuh gara-gara gila main Championship Manager. Gitu. Zaman gue SMP tuh gue main itu. Kalau kalah restart gitu. Gitu kan. Ketahuan nih umurnya. Gitu. Kita bener ketahuan banget umurnya. Jadi itu sudah menjadi sebuah simulasi what happen in real life. As a matter of fact, tahun lalu kalau nggak salah, Presiden IOC (International Olympic Committee) menyampaikan ke semua federasi olahraga, kalian harus membuat versi digital, versi game dari olahraga kalian masing-masing. Gitu. Jadi memang arahannya sudah seperti itu. Dan terakhir di Asian Games sudah diadopsi menjadi trial event e-sports. Dan kedepannya pasti di Olimpik juga akan melakukan yang sama. E-sport Ya. ya. Nah ini kabar bagus banget nih buat talent dan buat atlet-atlet Iya. yang pikiran buat e-sport ya. Nah, oke. Kalau dari gue mau nanya nih sebenarnya, untuk ada nggak sih inspirasi dari negara lain? Gimana sih gambaran e-sport di luar Indonesia yang lo tahu? Iya. Sebenarnya e-sport masih sangat sporadik di seluruh dunia. Ya. Semuanya ini masih kalau zaman dulu di Amerika Gold Rush gitu, Wild West. Wild Ya, ini Wild apa? Wild digital gitu. Nggak tahu deh gitu kan. Semua juga masih figuring out. Memang dunia gaming itu sangat sporadik, nggak kayak olahraga. Ada acuannya. Jadi kayak misalnya sepak bola itu FIFA, basket itu FIBA, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk e-sport banyak yang ngeklaim, tapi belum ada yang benar-benar definite. Ini itu oke, FIFA gitu loh. Belum ada. Jadi oleh karena itu semua jalannya sendiri-sendiri nih. Soalnya genrenya juga kalau gue lihat kalau dari game itu kan banyak ya. Banyak sekali. FPS, MOBA, MMORPG. Ya. Yang itu yang kompetitif gaming yang memang ada lagi sekarang Battle Royale kan yang lagi hype banget kan ini sekarang gitu. Ya kalau menurut lo ini tuh kenapa bisa, apakah ini inspirasinya dari luar sangat kenceng banget atau memang kita sebagai orang Indonesia tuh nerimanya kita melihat sesuatu yang berhubungan dengan entertainment dan kita langsung ini bagus banget nih. Ya. Jadi sebenarnya ini ada kombinasi beberapa hal, tapi yang paling utama adalah teknologi. Jadi zaman dulu kita kalau ngomongin game, kita ngomonginnya di PC, di konsol, handheld, Game Boy atau apa. Atau kalau dulu di-consider pakai Nokia 3210 main Snake itu game ya boleh deh gitu. Kita kompetitif sih. Kompetitif gitu kan, sampai satu layar penuh gitu kan. Iya, bener. Tapi karena the dawn of smartphone dengan application itu jadi sangat gampang. Dimana dulu kan ada barriernya itu biasa orang beli dulu, dapat kasetnya atau disketnya atau apapun itu, baru kamu bisa main. Dan kamu mesti ada alatnya dulu. Betul. Dan itu mensegmentasi sekali jadi pasar yang atas, mid up lah gitu, yang bisa mampu mendapat akses seperti ini. Barang mewah banget ya. Betul, karena hitungannya mewah gitu. Betul. Ada sebenarnya komprominya di Indonesia yang dilakukan. Nggak mampu barang mewah, sewa. Iya benar. Jadi rental PS gitu kan. Rental PS1, rental PS gitu sampai kan. PS3 sekarang kan. Jadi kalau main WE itu ada aturan-aturannya, nggak boleh Roberto Carlos jadi striker gitu kan. Cheat itu namanya gitu kan. Oke. Iya, sampai ada aturan-aturannya karena ini. Tapi ya itulah, Indonesia kan negara yang GDP kita ya masih berkembang gitu kan. Belum not anywhere close to the first world country lah gitu. We're still growing gitu kan. Oleh karena itu buying powernya pun juga masih terbatas. Tapi karena the dawn of smartphone, sekarang HP juga makin lama harganya makin murah. Ya kan, beli Xiaomi jutaan juga udah kayak keren ya gitu kan. Lu bisa main game hampir triple A mungkin. Iya.
Jadi maksudnya dia tinggal buka Google Play, ada game gratis, download aja. Jadi tiba-tiba karena gratisan, kita kan recehan kadang-kadang ya gitu kan. Apapun yang diskon dan gratisan kita pasti ambil. Ambil gitu. Nonton ad 30 detik ya udah gua tonton gitu kan. Ya, Asal gratis gitu. Nothing tulus gitu. So tiba-tiba semua jadi begitu gampang mengakses data dan app. Tiba-tiba semua jadi gamer. Karena udahlah daripada gue bengong. Tadi yang mungkin sibuknya nge-browse internet, sekarang main game. Dan gamenya kan ada variety-nya banyak banget. Dari yang serius sampai yang Candy Crush type. Atau Farmville atau apa yang ibu-ibu gitu kan suka banget nyiramin tumbuhan lah apa. Kalau dulu di PC itu ada namanya Zuma gitu kan. Jadi semua jadi terbiasa dengan gaming. Makanya sudah infrastrukturnya mulai terbentuk, smartphone user semakin banyak, pricing semakin ketekan murah, makin bagus, semua jadi bisa dapat akses ke game, gitu. Makanya kalau kita ngomong game, kita nggak bisa ngomong semua pukul rata. Ada yang namanya konsol gaming, konsol gaming maintain market share-nya. Terakhir saya cek 9%. Ada yang ngomong soal PC gaming, PC gaming makanya makin turun. Makin turun untuk di global, apalagi di Indonesia. Karena PC gaming tuh satu beli PC mahalnya setengah mati. Memang itu yang saya rasakan. Ya kan? Terus masih dengan model lama. Di mana kamu beli dulu mahal baru kamu bisa main. Ya kan? Puas. Betul. Tapi untuk buy another separate device to do that, itu banyak orang nggak merasa nggak mampu di sini gitu kan. Ada juga konsol gaming. Konsol gaming tadi sudah. Ada juga web gaming. Gitu kan. Ada yang dulu yang di Facebook atau di Travian gitu kan. Itu yang di web aja gitu. Dan apa namanya? Dan yang terakhir ada mobile gaming. Nah, mobile gaming yang setiap tahun naik secara market share, terutama di second third world countries. Gitu. Nah, itu yang menjadi boom. Karena ease of access-nya kali ya. Ease of access dan premium. Dan free. Premium. Free but premium purchase. Jadi kalau nanti suatu saat kan di Indonesia kan kita tipe orang yang banyak informal workers. As a matter of fact, yang saya pelajarin dari PNG kalau nggak salah waktu itu, Indonesia tuh yang pertama kali ciptain sampo sasetan. Iya, jadi Indonesia yang pertama kali. Karena kenapa? Karena gajinya kan informal, biasa harian tuh. Mereka nggak mampu beli botol langsung sefull. Jadi penggunaannya per saset. Jadi dibagi, walaupun lebih mahal sedikit. Tapi karena mampunya bayar per hari, sekali pakai, ya udah belinya sasetan. Berarti itu juga asal mulanya kenapa freemium games itu asal mulanya. Kenapa freemium di Indonesia bisa sukses kayak gitu? Karena ya itu mereka pengennya tuh bayar nanti dulu kalau perlu aja gitu. Oke. Nah, jadi beli skin kalau perlu gitu kan. Untuk karakter yang dia suka, trial dulu kalau suka beli gitu. Itu jadinya impulsive buying ya. Iya. Kalau dari lu sendiri, untuk 5 ini sendiri ya, kenapa targetnya mahasiswa? Mahasiswa tuh unik ya. Maksudnya saat ini kita 10% populasi itu mahasiswa dan Departemen Pendidikan juga mencanangkan kalau bisa 30% dalam 20 tahun ke depan. Mereka juga merupakan future class A and B of Indonesia. Calon decision maker, calon orang-orang yang memang people in power lah gitu, people with spending and disposable income. Ini juga momen terakhir mereka sebelum mereka yang bisa dikumpulin rame-rame sebelum mereka menjadi profesional. Iya. Jadi ya itu. Jadi dengan faktor-faktor tersebut dan yang terakhir adalah loyalitas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak mungkin zaman dulu nonton tenis suka Boris Becker. Boris Becker retire ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lu dari alumni UI, sekali yellow jacket ya nggak bisa diubah gitu. Yellow jacket main ya yellow jacket gitu. As a matter of fact, kita pernah di 5 waktu itu berapa kali sering UGM waktu itu lagi main di Semarang. Lawan siapa gitu. Tiba-tiba ada yang datang. Pak Ganjar. Alumni UGM. Jadi dia tahu UGM lagi main, nonton dia. Kita nggak undang nggak apa, dia datang. Karena UGM. Karena UGM gitu. Oke. Nah, kalau di dunia e-sport sendiri, biasanya kan orang kalau kayak kita terkenal tuh timnya. Tapi dari timnya itu sendiri kan pasti terkenal atletnya. Yang karirnya itu kan sebagai atletnya kan. Iya. Nah, tapi kalau kita ngelihat, ada nggak sih kayak profesi-profesi di luar dari atlet ini tapi di dunia e-sport?
Ada. Ini memang secara ekosistem tuh sedang lagi dibentuk dan banyak mereka juga merangkap menjadi ya talent lah in general gitu kan, seperti halnya influencer lain, artis dan lain-lain. Ada juga jadi streamer, nggak harus jadi pro. Mereka mereview game atau itu membuat konten yang lucu, yang happy atau dengan trademark tersendiri. Lebih ke content creator ya. Betul, content creator. Gitu. Inilah marketnya mereka. Oke. Nah, kalau dari lu selama ini menggelar Liga Mahasiswa ini, tantangannya apa aja sih di industri ini, khususnya e-sport sih? Sport dan e-sport lah sebenarnya. Boleh. Masih sangat sporadik. Masih sangat sporadis. Ya. Kenapa tuh? Mungkin karena pembangunan Indonesia juga saat ini masih belum merata-merata banget gitu. Kalau di Jawa ya relatively oke lah. Tapi kalau udah keluar tuh udah ribet gitu kan. Jadi contoh nih, kita barusan Mobile Legend event. Sebenarnya ada Universitas Papua mau main. Tapi mereka takut. Kendalanya kenapa? Karena signal Telkomsel itu koneksi jelek. Iya, infrastruktur gitu kan. ya. Ini sama halnya juga di sport. Gornya tempat bertanding kadang-kadang bocor. Lantainya rumputnya copot-copot. bocor. Nah, itu kayak gituan. Iya. Jadi investasi ke prasarana itu memang kadang-kadang Fasilitas ya. iya, nggak bagus gitu. WC udah ngeri banget ya kalau ke gor gitu. Gitu Berarti kan. memang fasilitas itu salah satu faktor utama sih. Betul. Terus juga banyak dari source of fund yang untuk tim-tim masing-masing kadang-kadang masih belum melihat ini sebagai opportunity, tapi kadang-kadang masih melihat sebagai beban. Maksudnya kayak kampus gitu, sport ini boros budget lagi nih, bukan melihatnya sebagai ini kesempatan untuk kampus saya mendapatkan nama untuk branding gitu kan atau apa. Jadi kita perlahan-lahan mulai berusaha mengubah miskonsepsi itu. Paradigmanya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari industri e-sport dan sport itu sendiri gitu. Kalau kita ngelihat kan zaman dulu orang tua kita tuh kayak pokoknya pendidikan itu harus nomor 1 gitu, nggak ada yang salah gitu. Pokoknya akademis harus nomor 1. Nah, tapi kalau dari lu sendiri nih sebagai penyelenggara Liga Mahasiswa gitu, ada nggak sih tips buat semua para mahasiswa yang pengen menekuni dunia sports atau e-sports ini? Kalau saya sih approach-nya balance ya. Makanya Liga Mahasiswa itu ada. Gitu. Kita juga berusaha menjadi safety net. Sebelum mereka menentukan mau terjun bebas ke apa yang mereka kejar, paling enggak kalian bisa mengequip diri kalian di level mahasiswa di universitas gitu kan. Satu, kalian mendapatkan edukasi. Jadi just in case kalian misalnya tidak menjadi pemain pro, itu ada bekal S1. Dan kalian mungkin bisa bekerja di fungsi lain di industri tersebut. As a matter of fact, banyak yang dari Liga Mahasiswa sekarang disebar di mana-mana. Ada yang di Federasi Olahraga, ada yang ada yang pernah jadi manajernya salah satu klub basket, sekarang menjadi head of e-sportnya di sebuah game company terbesar di Asia. Oh ya? Ada 2 malah gitu. Jadi di mana-mana gitu loh. Jadi maksud saya kita tuh jangan terlalu membox-boxkan kalau misalnya ngomongin sport tuh cuma jadi artinya doang. Banyak untuk ini bisa terjadi, sekelilingnya tuh harus bener dulu. Jadi orang-orang yang bekerja di belakang layar menjadikan ini sebuah event. Gitu. Jadi itu banyak sekali opportunity-nya dan saya selalu mengencourage setiap kali saya mengajar ke kampus, saya keliling kampus biasanya, saya selalu bilang ke mereka, saya harap ada nanti beberapa dari kalian ketemu saya, bilang saya, Pak, saya waktu itu ke kelas Bapak di universitas ini, sekarang saya kerja di industri olahraga. Karena untuk bisa memajukan ini jadi sebuah industri, bukan dari hobi saja, itu perlu orang-orang yang mumpuni dan kompeten yang bertengger di industri ini supaya sama-sama meningkatkan standarnya dan akhirnya jadi industri. Gitu. Menarik. Nah, kalau buat mahasiswa ini sendiri gimana caranya buat yakinin orang tuanya? Karena kan kita tahu juga kayak mungkin zaman kita dulu tuh orang tua kan kayak lebih ke kolonialisme ya. Kayak lebih kamu sport
atau main game, kamu mau jadi apa Ya. gitu nantinya? Mungkin gini lah. Sekarang juga saya waktu itu barusan ngajar diundang jadi pembicara di sebuah SMA terkenal di Malang. Ngomongin juga soal hal lain lah sebenarnya, tapi juga nyentuh e-sport. Mereka nanya-nanya soal e-sport. Banyak orang tua nanya, emang bisa hidup ya dari e-sport gitu? Gimana cara mendapatkan uang dari e-sport? Ya saya sedikit sharing. Jadi banyak faktor sosialisasi. Karena seperti banyak halnya hal yang baru, pasti fase awalnya resistensi dulu. Karena tidak unfamiliarity kan dengan sebuah model baru. Misalnya contohnya awal-awal Gojek saat mulai bikin app-nya gitu kan, dan mulai saat ngojek gitu, resistensinya seberapa besar? Dari ojek ataupun dari pengguna kadang-kadang yang memang belum ini terlalu susah. Tiba-tiba makin lama mereka makin diterima dan akhirnya sudah jadi masif, ya kan? Atau banyak hal-hal lain digital. Misalnya kayak sekarang dari dulu bilang itu grocery shopping online susah lah gitu kan. Pada malas lah, mendingan gue ke supermarket atau apa ngeliat gitu biar tahu ini apa. Pandemi datang, ya kan? Tiba-tiba usage-nya naiknya gila-gilaan. Iya, benar. Dan orang yang tadinya malas belajar, orang tua terutama generasi kolonial itulah gitu ya. Akhirnya bingung, udahlah gue belajar. Ternyata nggak susah ya gitu kan. Akhirnya pesan sendiri dan udah bisa semua sendiri. Adopsi digital tiba-tiba naik secara drastis. Berarti memang paradigma ada pepatah tuh dulu kayak people always afraid that of something new or what they don't understand. Yeah. Fear of the unknown. Fear of the kan? unknown. Kayak banyak teman-teman saya yang generasinya orang tua masih generasi gede di 60-an gitu kan. Ngomong gini, udah kamu PNS aja. Mentalitasnya masih seperti itu. Jadi ya for everything, nanti pun kita jadi orang tua, nanti ada industri baru, something ngapain? Udah kamu ini aja lebih jelas gitu. Which is kita belum ngerti ya. Defensive nature saja. Ini ya posisi defensif aja lah intinya gitu. Menarik kan? Nah, oke, ini pertanyaan terakhir nih. Yakin terakhir. Kayaknya sih terakhir. Oke, menurut lu ada nggak sih tips lagi nih buat mahasiswa yang akhirnya misalkan dia udah nyemplung di e-sport gitu, biar dia tetap berkreasi di kampusnya, terutama akademis ya. Tapi dia juga tetap dia mau sukses di bidang e-sport. Nah, dan dampak positifnya buat para mahasiswa dari sisi karir buat di masa depannya dia tuh gimana? Kalau misalnya e-sport ini kan lagi booming nih. Memang industrinya sendiri kan sedang lagi naik lumayan banyak gitu kan. Tapi memang e-sport sendiri lagi dalam crossroad untuk menentukan jati dirinya di long term gitu kan. Jadi tapi kalau untuk mahasiswa sendiri essentially saya ngelihat e-sport untuk ini mereka tuh content creator tetap. Apakah kamu sebagai pemain pro, apakah kamu sebagai cuman YouTuber, apakah kamu sebagai Instagramer atau apa, ya kan? Itu ujung-ujungnya kalian membuat konten. Kalian tanding pun itu jadi konten, ya kan? Kalian makin jago, makin banyak ditonton, mungkin makin menarik gitu. Jadi kita sudah mulai industri kita sudah mulai makin shifting segala satu ke digital, ya kan? Dan dengan tadi saya bilang dengan adanya smartphone penetration dan lain-lain, semua tiba-tiba audiens kalian jadi luar biasa banyak sekali gitu. Nah, industri ini akan tetap shift. Ini sebuah industri yang masih menurut saya mencari jati diri. Jadi belum ada pakem-pakemnya yang benar-benar kayak misalnya bola, mesti begini nih. Atau misalnya industri lain, mesti begini nih cara mainnya. Ini belum ada dan sangat fluid. Kalau saya tipe orang yang melihat glass half full, optimis, ya. Tips saya mungkin tetap aware, rajin research, rajin melihat tren, dan kalau bisa juga memprediksi tren, ini akan kemana. Dan sebelum itu menjadi sesuatu yang masif, kalian sudah jalan duluan. Itu yang akan menjadi sebuah faktor diferensiasi kalian dari yang lain. Karena ujung-ujungnya, kayak saya ngeliatnya gini nih, bahayanya e-sport nih sekarang. Kalau kita berhenti berkreasi, itu akan jadi mandek. Dan kalau udah mandek,
mampet. Biasa tuh either pembersihannya akan keras, kotor lah, atau mati. Ya, jadi saya ngelihat sekarang di e-sport bahayanya nih. Mungkin ada beberapa bukan males juga sih, tapi take the safe route. Sekarang saya ngelihat banyak e-sport malah fokusnya ya balik lagi kayak zaman dulu, Popular Magazine. Iya, Popular Magazine. Modalnya body. Oke. Gitu. Jadi intinya oke lah mainnya oke, menghibur. Tapi bedanya kamu dengan kasar yang ngomong majalah-majalah atau itu yang lain apa? Dan akhirnya kalian bertanding kalau sudah terjun ke situ dan sebagai bentuk image-nya, akhirnya nanti kalian tandingin sama situ. Dan itu ya maybe saya nggak tahu apakah nanti mungkin bahkan bisa mengalahkan itu atau gimana. Tapi intinya buat saya itu cuman caution flag saja. Jati diri e-sport mau dibawa kemana? Gitu. Karena kalau cuman akhirnya main seperti doang, you're just going to be another avenue. Tiba-tiba jati diri dan eksklusivitas dan kespesialan dari e-sport itu sendiri akan jadi watered down. Gitu. Jadi saat kalian membuat konten, be aware of that, ya, dan think dari sisi long term dan think dari sisi bagaimana kamu bisa kreatif mendiferensiasi dengan yang lain tanpa harus mungkin terlalu gampang menurunkan standar. Gitu. Luar biasa ya. Oke, sebenarnya masih ada sih yang mau ditanyain, cuman ini bakal ada episode selanjutnya dengan Bro Ryan. Masa? Nanti tapi belum boleh di-disclose kan. Gitu. Jadi nanti ada next session lagi, kita akan ngebahas yang mungkin lebih general dan lebih luas ya. Oke. Gitu topiknya. Dan ini tips dari Bro Ryan nih sangat ngebantu banget, dan apalagi mungkin buat orang tua di sana yang mungkin nonton. Jadi kalau misalkan anaknya pengen jadi atlet e-sport, tapi ya dengan catatan akademis tetap dijaga gitu, bener kan? Ya itu at least kalau nggak jadi pro player, ya itu bisa jadi pelajaran buat nanti mendukung pada saat nanti anak-anak masuk kerja, ya kan? Gitu. Nah, jadi e-sport ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan gitu. Bakalnya main sebesar sport apa enggak kita belum tahu, tapi mungkin ya. Lebih ke arah nanti e-sport dan sport akan melebur. Gitu. Itu prediksi saya. Oke, ini prediksi loh. Oke, kalau gitu episode kali ini kita sudah sampai di sini. Nantikan episode berikutnya di topik-topik yang lebih menarik. Tentunya di jam-jam ngopi bersama saya. Balik lagi, saya bukan Tovan Sabar. Cheers. Air putih. Kopi.